Pendidikan adalah salah satu cara mempertahankan keberadaan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik, sehingga dapat mendorong suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan kebebasan pada anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Dalam hal ini, seorang guru atau pendidik hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Oleh karena itu, dalam mengajar di kelas, seorang guru atau pendidik sudah seharusnya tidak menyamaratakan kemampuan anak dalam kelas. Seorang guru harus memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak yang ada di kelas. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, dan memiliki bakat yang berbeda. Untuk permasalahan yang pertama, apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Pertama, ada praktik baik sekolah kembang. Agar terlaksana pembelajaran sepanjang hayat, maka sekolah kembang mendorong motivasi internal pada peserta didik, yaitu dengan dorongan bahagia saat belajar. Pendidikan juga harus berorientasi pada kepentingan anak, yang artinya memanusiakan anak. Bentuk praktek di sekolah yaitu peserta didik ikut menentukan tujuan belajar, cara belajar, cara evaluasi belajar, sampai merefleksikan proses belajarnya. Pada anak TK atau PAUD mendapatkan ruang yang luas untuk bermain, untuk mengeksplor dunia sekitarnya, menentukan pilihan, membuat keputusan yang dihargai oleh guru dan orang tua. Untuk yang kedua, praktik baik sekolah Erudio. Praktik pembelajaran di Erudio Indonesia ini, peserta didik punya kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Maka setiap dari mereka punya kurikulum belajarnya masing-masing, agar mereka dapat belajar hidup mandiri dan merdeka dari tekanan, agar bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kodrat dan jati dirinya. Di Erudio Indonesia juga tidak ada peraturan sekolah, yang ada yaitu kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Selain itu, lingkungan belajar sangat menunjang inovasi dan kreativitas. Seluruh pendekatan pembelajaran dilakukan dengan berbasis proyek dan riset. Siswa juga belajar tidak hanya dengan guru, melainkan juga dengan praktisi dari berbagai bidang. Kemudian, sekolah tidak hanya sebagai fasilitator yang menjadi penghubung siswa ke dunia nyata, namun dapat membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar. Praktik baik sekolah SDN 10 Bongan. Prinsip pembelajaran yang memerdekakan, yakni sekolah harus memahami kondisi lingkungan, termasuk sarana dan prasarana sekolah,
untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran di SDN 10 Bongan dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya, membuat kebun sekolah, kandang kambing, dan kolam ikan sebagai media pembelajaran. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan juga mendatangkan fasilitator dalam pengambilan keputusan belajar, baik belajar di luar atau di kelas, atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dengan pemberian kesempatan untuk mengambil keputusan. Praktik baik Sanggar Anak Akar. Prinsip pembelajaran Sanggar Anak Akar yakni mengupayakan sanggar ini menjadi suatu ekosistem tempat anak-anak bisa merasa nyaman dan aman untuk mengembangkan dirinya. Dalam prosesnya, Sanggar Anak Akar juga berusaha membuat ruang dialog bersama untuk mengkomunikasikan pendapat dan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Selain itu, juga memberi peluang bagi anak untuk melakukan eksplorasi. Apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Praktik baik yang terjadi di SMA Negeri 7 Surakarta. Yang pertama, sekolah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan minat bakat melalui ekstrakurikuler. Hal tersebut dapat dilihat bahwa di SMA Negeri 7 Surakarta terdapat lebih dari 20 jenis ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler pramuka, PMR, Sisma, kemudian juga ada ekstrakurikuler yang mendukung peserta didik yang suka bermain game ML, yaitu e-sport. Kemudian selanjutnya, sekolah menghargai dan merayakan keberagaman dalam beragama. Misalnya ketika ada kegiatan keagamaan, siswa juga difasilitasi kegiatan keagamaan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Salah satu acaranya yaitu SMUPI, Sekolah Toleransi. Dengan adanya penguatan karakter siswa yang beragama Muslim, dengan adanya kajian di Masjid SMA Negeri 7 Surakarta, dan bagi siswa yang beragama Kristen dan Katolik, Natalan di gereja. Praktik baik yang terjadi di SMA Negeri 7 Surakarta selanjutnya yaitu sekolah telah menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, manajemen sekolah dalam bentuk tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas ditaati oleh seluruh elemen di dalam satuan pendidikan, baik guru, staf, dan siswa. Berikut ini merupakan salah satu video praktik baik yang ada di SMA Negeri 7 Surakarta, yaitu dengan adanya pengadaan acara Hastakula. Hastakula adalah 8 nilai budaya Jawa yang meliputi gotong royong, guyub rukun, rapyak, semera atau ramah, lemah manah atau rendah hati, ewoh pekewoh yaitu saling menghormati, pengerten yaitu saling menghargai, andap asor yaitu budi pekerti, dan tepa saliro yaitu tegang rasa. Selain itu, dalam kegiatan tersebut mengajarkan toleransi antar peserta didik, yaitu dengan adanya doa 3 agama, yaitu doa Islam, Kristen, dan Katolik. Doa tersebut dilakukan sebelum peserta didik melakukan makan bersama. Pertanyaan terakhir, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka, ada beberapa langkah yang dapat diambil.
Yang pertama, partisipasi peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan terkait kurikulum, peserta didik harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan minat mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, kurikulum yang relevan. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Kurikulum harus mencakup materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang aktif. Mengadopsi pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif, di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini dapat melibatkan diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang keempat, pengembangan keterampilan hidup. Memasukkan pengembangan keterampilan hidup dalam kurikulum. Keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, keterampilan kritis, dan keterampilan pemecahan masalah harus diajarkan kepada peserta didik untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Yang kelima, evaluasi yang holistik. Mengadopsi pendekatan evaluasi yang holistik, di mana tidak hanya pengetahuan akademik yang dinilai, tetapi juga keterampilan, sikap, dan nilai-nilai peserta didik. Evaluasi harus mencerminkan kemajuan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Yang terakhir, pelatihan guru. Memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Guru harus didukung dan diberikan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan.